Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita bahasa Arab halaqah yang ke-10. Dan pada halaqah kali ini kita akan mempelajari dhamir. Dhamir itu macamnya ada banyak. Namun pada kesempatan kali ini kita akan pelajari dua dulu, yaitu dhamir huwa dan dhamir hiya. Yang mana dhamir adalah termasuk dari jenis isim. Maka kalimat dhamir itu termasuk isim yang fungsinya adalah untuk menunjukkan mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Atau kalau bahasa kita, isim yang fungsinya untuk menunjukkan orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Jadi kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia itu mirip-mirip dengan kata ganti. Kan ada kata ganti untuk orang pertama. Misalkan saya, aku. Kemudian untuk orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Misalkan kamu, Anda. Dan ada juga kata ganti untuk orang ketiga. Misalkan saja kata dia dan kata beliau. Lah, kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan kata ganti. Dan mirip dengan dhamir. Adapun dhamir huwa serta dhamir hiya itu adalah kata ganti atau isim yang menunjukkan orang ketiga tunggal. Secara umum seperti itu. Jadi huwa untuk menunjukkan kata ganti untuk orang ketiga yang muzakkar. Dan adapun hiya adalah dhamir untuk menggantikan orang ketiga yang muannas. Adapun terkait dengan materi pelajaran yang kita pelajari, dhamir huwa dan dhamir hiya ini bisa menggantikan benda yang tidak berakal. Jadi tidak harus manusia. Adapun kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti dia atau beliau, ya, itu kan sebatas yang kami ketahui atau umumnya itu untuk menggantikan manusia, ya, atau sesuatu yang berakal. Contoh, ya, di situ ada kalimat Paimin pergi ke sekolah. Dia membawa buku dan pena. Nah, maka di situ ada kata dia yang digarisbawahi. Dia di situ siapa? Yang dimaksud dengan dia adalah Paimin yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, maka dia itu bukan sembarang orang, tapi yang dimaksud adalah Paimin. Adapun dia itu adalah untuk kata ganti menggantikan kata Paimin. Nah, maka cukup disebut dengan dia.
Dan kalimat selanjutnya sebagai contoh, Mbok Marining mengambil air wudhu. Beliau hendak melaksanakan sholat malam. Nah, di situ ada kata beliau, yaitu untuk menggantikan orang ketiga. Yang dimaksud dengan beliau di sini adalah Mbok Marining. Maka Mbok Marining pada kalimat setelahnya nggak perlu disebut lagi. Mbok Marining mengambil air wudhu, Mbok Marining hendak melaksanakan sholat malam, tidak perlu. Tapi cukup digantikan dengan beliau. Nah, itu adalah kata ganti. Hanya saja perbedaannya dengan domir huwa dan hiya yang akan kita pelajari, maka di situ dibedakan. Huwa untuk muzakkar, hiya untuk muannas. Huwa dan hiya sama-sama untuk orang ketiga, hanya saja yang huwa untuk muzakkar dan hiya untuk muannas. Dan juga bisa menggantikan kata benda, sesuatu yang tidak berakal. Nah, adapun kata dia, yaitu yang seperti kami ketahui kan untuk sesuatu yang berakal. Ya. Untuk orang, kata ganti orang. Adapun huwa dan hiya untuk orang bisa, untuk benda mati juga bisa. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan belajar kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Masih pada halaman 5 kalau cetakan yang saya pegang. Kita baca dari kalimat yang nampak di layar. Di situ tertulis ahadza maq'adun. Apakah ini adalah bangku? Jawabnya la. Bal huwa kursiyun. Tidak. Tapi ia adalah kursi. Nah, itu kalau letterlek. Tapi bisa saja kita ganti dengan terjemahan yang lainnya yang lebih mengena meskipun tidak letterlek. Yang penting konteksnya sama. Misalkan kita ganti tidak, tapi benda tersebut adalah kursi. Yaitu boleh-boleh saja. Tidak, tetapi itu adalah kursi. Nah, itu juga boleh. Tapi kalau letterlock, tidak, tetapi dia adalah kursi. Maksudnya benda tersebut adalah kursi. Ahadhihi sabburatun. Apakah ini adalah papan tulis? La, tidak. Tetapi ia adalah peta. Nah, maka pada kalimat yang di atas tadi ada huwa dan di bawahnya ada hiya. Adapun huwa itu untuk menggantikan sesuatu yang muzakkar. Adapun hiya itu untuk menggantikan sesuatu yang muannas. Kemudian kalimat setelahnya atil kamimhatun. Apakah itu adalah penghapus? Naam hiya mimhatun. Iya, dia adalah penghapus. Jadi mimhatun penghapus itu adalah isim muannas, maka kata gantinya atau domirnya menggunakan hiya. Adzalika qirtasun. Apakah itu adalah kertas? La, bal hadhihi kurrasatun. Tidak, tetapi ini adalah buku tulis. Ahadza babun. Apakah ini adalah pintu? La,
bal tilka nafizatun, tidak, tetapi itu adalah jendela. Nah, maka pada dua kalimat yang terakhir tadi, ya yang sebelah kiri, ada la bal hazihi kurrosatun, tidak, tapi ini adalah buku tulis. Dan di bawahnya ada la bal tilka nafizatun, tidak, tapi itu adalah jendela. Maka isim isyarah, garis bawahi, isim isyarah hazihi dan tilka pada dua kalimat ini itu bisa kita ganti dengan domir, yaitu kata ganti untuk orang ketiga dengan hiya. Jadi hazihi kurrosatun bisa kita ganti dengan la bal hiya kurrosatun, la bal tilka nafizatun bisa kita ganti dengan la bal hiya nafizatun. Nah, jadi kalau isim isyarah hazihi itu untuk dekat, tilka untuk yang jauh, dan kedua-duanya untuk muannas, dan bisa kita ganti dengan domir untuk posisi orang ketiga, yaitu dengan hiya. Adapun terkait kalimat bal, maka bal adalah termasuk salah satu dari jenis huruf. Bal di sini maknanya adalah tetapi. Jadi kalimat bal itu bisa berarti bahkan atau bermakna yang lainnya. Tetapi dalam konteks ini bisa kita artikan dengan tapi. La bal tilka nafizatun, tidak, tetapi itu adalah jendela. Nah, demikian yang kita baca dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Nah, adapun dalam Al-Quran, domir ini bisa kita temukan. Contoh pada surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalal li bani Israel. Isa atau Nabi Isa alaihissalam tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi, beliau adalah manusia yang mulia, tapi tidak boleh disembah karena beliau adalah makhluk. Beliau tidak minta dirinya disembah, justru beliau mengajarkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia, dan beliau bukanlah Tuhan. Nah, dalam terjemahan di bawah, di situ kita bisa membaca Isa. Namanya Nabi Isa alaihi assalam. Tapi pada ayatnya tidak kita temukan kalimat Isa. Kenapa demikian? Karena memang di situ ada dhamir huwa, dan yang dimaksud dengan huwa, dia di situ adalah Nabi Isa alaihi assalam. Jadi in huwa illa abdun.
tidak lain, dia hanyalah seorang hamba. Nah, dia di sini siapa? Dia di sini adalah Nabi Isa alaihi assalam. Tentunya karena ini isim muzakkar maka domirnya memakai huwa. Kemudian contoh yang lain pada surat Al-Muzammil ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tempat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, maka di situ ada kata nasyi'atal laili. Bangun di waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa juga digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Di waktu itu lebih khusyuk, lebih mengena di hati. Nah, di situ kita temukan dhamir hiya. Kenapa? Karena nasyi'ah itu adalah isim muannas, maka kalau diberi dhamir, maka dhamirnya adalah dhamir hiya, bukan yang huwa. Nah, maka itu diantara perbedaan penggunaan dhamir huwa dan dhamir hiya. Adapun untuk tugas kali ini, tugas halaqah yang ke-10, ada 3 tugas. Yang pertama, tulislah kalimat-kalimat yang dibaca pada halaqah ini dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Tulis dengan jelas serta lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Kalimat mana yang dimaksud? Yaitu yang ada pada akhir halaman 5 tadi. Ya, yang ada pada akhir halaman 5 tadi, dari ahadza maq'adun sampai baltilka nafizatun. Kemudian tugas yang kedua, bacalah kalimat-kalimat di atas dengan baik dan benar, serta perhatikan panjang dan pendeknya. Cukup dibaca yang Arab saja untuk tugas audio, tidak perlu diartikan dengan ucapan, cukup baca Arabnya saja supaya lebih fokus. Dan tugas yang ketiga, carilah salah satu ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat dhamir huwa atau dhamir hiya. Ya. Cari dari Al-Quran, cari ayat yang di dalamnya ada dhamir huwa atau dhamir hiya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Dan kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Dan seumpama ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan, maka silahkan disampaikan di grup. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.